Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Soleha dengan NIM 6422492. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya pada PT Kereta Api Logistik dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Materi yang pertama ada pendahuluan, kedua tujuan, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan. Pendahuluan. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari bermacam pulau menyebabkan diperlukannya pengembangan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas perekonomian. Sarana transportasi yang ada dimanfaatkan untuk mendistribusikan barang dan melayani jasa pengangkutan orang dari tempat satu ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu. Menanggapi kebutuhan akan sarana transportasi, maka banyak bermunculan penyediaan layanan jasa transportasi, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Semuanya berusaha menempatkan diri menjadi yang terbaik untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk memperoleh laba dan memberikan layanan yang optimal. Tujuan. Menurut Hansen dan Mowen 2012, akuntansi bertanggung-jawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengemukakan suatu permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dan metode penelitian yang pertama, metode pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teori yang bermanfaat sebagai acuan dan pembanding dengan penelitian yang diperoleh, yaitu dengan cara baca, mempelajari, dan memahami yang berkaitan dengan masalah akuntansi pertanggungjawaban. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung pada PT Kereta Api Logistik dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Kedua, metode analisis. Setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang ditetapkan telah memadai dan dijalankan dengan baik. Pengujian penelitian merupakan suatu cara untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat sementara, sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu metode deskriptif melalui analisis terhadap fakta dari hasil penelitian lapangan. Penulis menjabarkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Kereta Api Logistik. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, struktur organisasi PT Kereta Api Logistik telah menyusun struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, memungkinkan keberhasilan program perencanaan dan pengendalian yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran untuk mengetahui jumlah data yang dibutuhkan masing-masing bagian perusahaan dalam membiayai seluruh kegiatan operasional yang akan dilaksanakan dan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan data perusahaan. Yang ketiga, pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Tidak ada pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang dilakukan pada anggaran yang dibuat PT Kereta Api Logistik. Yang keempat, pengklarifikasian kode rekening perusahaan yang dimana akan dimunculkan otomatis melalui program atau database divisi administrasi atau accounting. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban PT Kereta Api Logistik. Pada laporan pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besar perbandingan antara anggaran dengan realisasinya serta selisihnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang kedua, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, identifikasi pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban PT Kereta Api Logistik telah membagi bagian kerja atas pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Dalam penelitian ini, pembahasan hanya dipusatkan terhadap pusat biaya. Yang kedua, standar pengukuran kinerja PT Kereta Api Logistik, yaitu dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, pengukuran kinerja di PT Kereta Api Logistik. Terdapat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran yang dapat dijadikan dasar yang memadai untuk mengukur kinerja manajer. Kesimpulan,
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Kereta Api Logistik, maka penulis menarik kesimpulan bahwa syarat-syarat untuk dapat diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban di PT Kereta Api Logistik belum terpenuhi. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban belum terpenuhi secara keseluruhan, yaitu identifikasi pusat pertanggungjawaban pada pusat laba dan pusat investasi.